وسلم الحبيب وكما نوى به الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث وكما نوى به كل الزمان بكل زمان وإلى قبر النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور لسانه ومدد أجله وجمعنا به بكل أكواننا وعلى آله وصحبه يا نور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur dan dinilai sebagai hamba yang bersyukur di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Mudah-mudahan kita di sisi Allah menjadi hamba Allah taala yang bersyukur. Dan harus ditekankan lagi bahwasanya kita harus yakin bahwasanya hanya satu, hanya Allah semata yang memberi nikmat. Jangan diduakan Allah. Ditekankan lagi bahwasanya yang memberi nikmat siang malam, per detik, per jam, minggu, bulan, sampai umur kita detik ini, yang memberi nikmat itu hanya Allah. Amalannya ketika kita yakin bahwasanya yang memberi nikmat itu hanya Allah, jar guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, orang itu ketika yakin bahwasanya hanya Allah yang memberinya nikmat, yakin bahwasanya yang bergelar mun'im itu adalah Allah, adabnya ketika satu diberi Allah Ta'ala musibah, kadang melupakan 1000 daripada bahkan jutaan nikmat daripada Allah. Maksudnya nanti apa? Kena sakit gigi, musibah kalau lah sakit gigi, kena musibah, satu sakit gigi melupakan daripada jutaan nikmat daripada Allah. Ada bisi hutang, ada bisi hutang, husang, gara-gara satu hutang itu, gara-gara satu musibah melupakan jutaan nikmat Allah. Itu orang kada beradab lawan Allah. Tanda orang itu beradab dan orang itu yakin bahwasanya hanya Allah yang memberi nikmat, ketika kena musibah kada melupakan nikmat Allah. Nah, ketika kena musibah kada melupakan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita diberi adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai duka cita kita yang satu melupakan jutaan nikmat daripada Allah. Sakit gigi, gigi itu sakitnya yang sebuting aja. Nikmat tuh Bang, itu aja yang apa? Kenapa sakit mana gigi jar kada kau apa-apa. Padahal nikmat mata belum lagi. Nikmat telinga bisa mendengar belum lagi. Nikmat gigi ini banyak kalau lah. Hanya sebuting sakit, usang sudah, hanya sebuting. Belum nikmat kau bepandir, belum nikmat bisi lidah, belum nikmat bisi batis, jutaan bahkan triliun nikmat daripada Allah. Masa gara-gara satu daripada duka cita atau satu daripada kena musibah kita melupakan lawan Allah. Itu orang kada beradab lawan yang berngaran mun'im. Siapa mun'im?
yakin kita yang memberi nikmat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat Islam, belum lagi nikmat iman, belum lagi nikmat dijadikannya kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa bulik malam ini nah. Apabila ada kena musibah, satu aja kena musibah garing kah? Jangan melupakan jutaan triliun nikmat daripada Allah. Itu adab orang yang meyakini bahwasanya yang memberi nikmat hanya satu orangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan emang para kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala itu kada bakalan lagi mereka duka cita. Makanya pesan Abah Guru bahari Abah Jasiden, ingat akan aja terus nikmat Allah. Ketiga garing, ingat nikmat Allah, jangan ingat garingnya. Ketika apa pulang kayak kena musibah, belum dapat gawian lagi misalnya, tapi makan aja saban hari. Mbah Bang yang dapat gawian semalam tuh Bang yang berapa tahun itu, jangan sampai melupakan nikmat Allah, karena kita yakin bahwasanya yang memberi nikmat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi adab dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah. Dan mudah-mudahan musibah apa aja yang terkena lawan kita, mudah-mudahan kada melupakan kita lawan nikmat-nikmat Allah. Tenang hidup, amalan tenang hidup, ingat nikmat Allah, jangan mengingat balanya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, cukuplah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dari Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, cukuplah engkau itu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukuri alhamdulillah. Yang buruk misalnya kena musibah, itu dari Allah Ta'ala juga, sabar kita daripada menerima takdir. Nah, kada bagus sabar kita karena itu daripada Allah. Ada kalanya itu adalah cobaan daripada Allah. Kemudian paksalah diri engkau untuk mematuhi perintah Allah. Kadusah jin kita itu terlalu memikirkan takdir Allah. Karena kayak apa takdir yo, misalnya nih lah, berpandir masalah takdir, diperdalam benar masalah takdir, ujung-ujungnya kena kada menerima apa yang ditentukan oleh Allah, terlalu memikirkan takdir Allah. Yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala juga, biar aku nak kayak ini aja. Jangan dipikirakannya terus sampai itu, dipikirakannya terus. Akhirnya apa? Akhirnya kena putus asa. Kadanya takutan gak ada, apalagi kada berdasarkan ilmu, ataulah orang itu kada bisi ilmu agamanya minim. Enggak itu jar unda kada apa jujur kada sembahyang, nya takdir Allah Ta'ala juga sudah aja kada sembahyang, nya takdir Allah Ta'ala juga aja kada mau nang kayak itu. Jadi jadi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita manusia ini yang beriman lawan qada lawan qadarnya Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita beriman aja sudah. Pokoknya yang baik daripada Allah kita syukuri, yang kada baik daripada Allah tertimpa lawan kita harus sabar. Mungkin di dalamnya ada hikmah yang kita kada pahami, yang Allah hendak kebaikan daripada seorang hamba. Imbah tu pulang kita berusaha untuk melaksanakan yang disuruh oleh Allah, dan menjauhi larangannya. Nah itu, berusaha aja sudah kadusah terlalu berpandir masalah qada dan qadar. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah, kedepannya itu kita kada tahu. Yang kada disuruh oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kita berusaha untuk menjauhinya. Bertaubatlah selalu atas kekurangan engkau di dalam menunaikan haknya Allah.
Nah ini bertaubatlah. Ayo kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bertaubat lawan Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan engkau dalam menunaikan haknya Allah. Tahukah haknya Allah? Ya Mu'adz, jalla Sayyidina Muhammad di dalam sebuah hadis, wahai Sayyidina Mu'adz, atadarina haqqallah 'alal 'ibad, ikam tahukah haknya Allah atas kita ini sebagai hambanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Adabnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pian lebih tahu hai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya Allah kepada kita, kita harus bujur-bujur an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah, wahai manusia, Allah tuh bisi haknya Allah, kita telah melaksanakan haknya Allah apa? Kita bujur-bujur menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita mengerjakan hak-haknya Allah nih. Ya. Sudahkah belum enggak? Menunaikan hak-haknya Allah. Menunaikan haknya Allah ketika di rumah, menunaikan haknya Allah ketika di kebun, menunaikan haknya Allah ketika di perusahaan, menunaikan haknya Allah ketika di pasar, menunaikan haknya Allah ketika di masjid, bahkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan haknya Allah dimanapun kita berada. Apa haknya Allah? Bujur-bujur kita itu menyembah kepada Allah. Jangan diduakan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat kita berada, jangan sampai kita menyembah selain daripada Allah. Di perusahaan jangan yang disembah bos. Di mana pulangnya? Di dagangan, di pasar, jangan yang disembah itu harta. Oh, kada menyembah harta aja. Apanya kada menyembah harta? Buktinya ini menyembah harta. Itu kada yakin bahwasanya Allah yang memberinya harta, bahwasanya ini yakin amunnya kada berduit, amunnya ini yakin amunnya kada berduit anda sengsara. Itu tandanya sudah. Di sawah ini berpegang kepada kepada baras. Munnya kada panen nih guru, munnya kada panen nih jar, munnya kada panen nih bahaya hidupku jar. Di mana haknya Allah? Kita harus menunaikan hak-haknya Allah. Haknya Allah di dalam keluarga kita kayak apa? Jangan menyembah pikiran, jangan menyembah kemampuan, jangan menyembah kepintaran, jangan menyembah harta benda. Ta'isa Abdul Dinar. Ini kada jar ulun, jar Sayyidina Muhammad. Banyak jar Sayyidina Muhammad hamba-hamba Allah Ta'ala itu yang menyembah dinar. Tahulah dinar lah, ya duit. Punya kada berduit, urusan kada lancar. La ilaha illallah. Harusnya kita itu yakin, kita tunaikan haknya Allah, kita bujur-bujur beribadah kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita hendaki daripada urusan dunia. Karena kita kurang menunaikan hak-haknya Allah di rumah aja jin. Jangankan di rumah, di masjid. Ketika sembahyang kita bujurkah menyembah Allah? Sembahyang Allahu Akbar, sembahyang juga bang, tapi minta sambat orang bahwasanya ahli ibadah, minta sambat lawan orang, minta lihat lawan orang, minta hargai oleh orang lain, minta hormati. Ada mau? Berarti Tuhannya itu yang minta hargai itu bang sudah di dalam masjid tak? Ya Allah, mudahan kita diberi taufik oleh Allah supaya kau menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ aja kah? Wala tusyriku wala yusyriku bihi syai'a. Hak yang kedua daripada Allah, jangan sampai kita menyekutukan Allah.
Jangan menyekutukan Allah. Nah, jangan sampai nang kaya bebuhan di sanak kemanusiaan kita yang inya kada paham, inya menyembah Allah Ta'ala juga, tapi inya malah menyembah yang lain selain daripada Allah. Mudah-mudahan hidayah tersebar insyaallah lah, ya, menunaikan hak-haknya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah Allah, untuk mengenal Allah. Siapa garang yang bujur-bujur kita sembah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Minta tolong dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun minta tolong jualan orang, minta tolong lawan orang, tukarakan pang ini, minta tolong lawan orang, hati tetap harus mantap bahwasanya yang menolongi unda adalah Allah. Minta tolong supaya kuat beribadat. Lalu minum obat. Lain obat itu yang mau olahinya sigar. Minta tolong, bertawakal hati tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Ini rancak berziarah kubur itu bagus, tapi adab orang berziarah kubur, bertawassul itu bagus. Minta berkah orang soleh itu bagus, tapi hati kita harus mantap bahwasanya yang bujur-bujur membantu itu adalah Allah. Lain orang yang di dalam kubur itu kada, tapi ia sebagai wasilah untuk Allah menolong kita. Inya pun kada bisa apa-apa. Inya pun makhluk sama lawan kita juga. Ketika berziarah hati mantap bahwasanya aku minta tolong lawan Allah. Jangan sampai kita tersyirikkan Allah. Itu Imam Junaid al-Baghdadi. Ini kau pian ambil manfaat ini nah. Al-Imam Junaid al-Baghdadi jelasiden, aku selama aku hidup, aku sedih jelasiden. Kenapa? Karena satu kali aku pernah mensyirikkan Allah. Satu kali aja. Sekalinya apa? Syaribatul labana. Aku minum susu. Momen kita dilecak benar sekolah. Aku minum susu nih, minum susu. Ada susu, Mang Iwan ada susu. Misalnya kopi nah. Minum susu bismillah. Fata'allamtu bih. Sekalinya sakit parut. Tak ucap di dalam muntung. Kenapa tak ucap dalam muntung? Darranil laban. Ini gara-gara susu nih aku sakit parut. Itu aku tersyirikkan sama Allah jelasnya. Omnya kita kayak apa? Lancak benar. Sadar kada? Lain susun itu yang mau olah sakit parut lain. Aku tersyirikkan Allah jelasin satu kali. Kenapa? Karena aku pernah menyambat darranil laban, memudaratakan aku sekalinya minum susu ini sakit parut. Ada kalau orang ngajak minum susu kada makan nasi, kalinya minum susu sakit parut. Soalnya ini susu tadi sakon yang ulah sakit parut. Nah, penyakit apa? Ayo, tuh kias saja ke lain. Kias. Menjaga kadang minum obat ini jar. Banyak kayak kita tersyirikkan Allah. Makanya jar di sini apa? Kita bertaubatlah selalu atas kekurangan engkau di dalam menunaikan hak-haknya Allah. Apa haknya Allah tadi? Menyembah Allah, jangan kita mensyirikkan Allah. Umajar nyamannya kopi ini jar. Alhamdulillah kadang ngantuk. Kenapa? Minum kopi tadi. Amun pian yakini kopi ini yang mau olah kadang ngantuk, syirik. Mau rancak bener atau ucapakan tentang itu? Makan lombok padas bener. Sakit parut, nih lombok tadi ini banyak mana makan lombok tadi ya. Nah, iya tuh.
Sama aja tak? Orang detil penghambaan orang kepada Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi nangka itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penghambaan kita kepada Allah yaitu kita meridhai apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai-sampai di dalam kitab Futhul Qulub, di dalam kitab Futhul Qulub itu disebutkan orang yang sudah menunaikan haknya Allah, inya beribadah kepada Allah, inya kada mensyirikkan Allah, dan inya ridha lawan qada lawan qadarnya Allah. Apa aja? Waktu panas saja kada panas. Kada minta kipas angin, kada kayak gitu. Kepanasan minta mana kipas angin itu kita. Tapi hati kita harus tetap mantap lah. Kenapa? Di dalam kitab Futhul Qulub, seorang hamba Allah yang soleh, inya ketika kepanasan, inya kada pernah mengadu bahwasanya panas kada. Panasnya aja, berdiam aja, ridho. Ini yang terbaik sudah. Allah hendak mengeluarkan paluh undak. Ini kada mati lampu jam ngeone setumat aja mati lampunya kada sampai. Kada sampai sejam, mati lampunya tuh 10 menit aja, setengah jam aja. Tapaluh. Itu panasnya. La ilaha illallah. Amunnya hari dingin kada pernah mengadu lawan Allah. Dinginnya kada berdiam. Ini pasti yang terbaik. Mau ini ngalih Allah. Amun tak ucapakan jua ngaran yang sudah berilmu, tak ucapakan hati barang biar orang apa gerang hati barang tenang ridho, ini mungkin terbaik. Nah itu pokoknya apa aja tak ucapakan panasnya tapi hati tetap mantap, ini yang terbaik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai detilnya hamba Allah Ta'ala yang solehin penghambaannya kepada Allah, menunaikan haknya kepada Allah. Ketika itu inya lagi beribadah di jazirah. Sekalinya pas inya musafir ke jazirah itu, kalinya kadada tumbuh-tumbuhan yang hijau itu kadada. Sekalinya hujan. Hujan. Imbah hujan, sekalinya banyu itu banyak dan mengalir. Tak ucapakan dalam muntung seandainya banyu hujan ini ke tempat yang gersang lagi, mungkin orang banyak mengambil manfaat. Contoh aja kayak ini pas hari hujan, kalau lah hujan lebat sini, jakannya di Banjar situ jar hujan. Sudah sebulan kada hujan. Astagfirullah. Langsung istighfar kepada Allah Nadim. Kenapa gerang? Allah lebih tahu yang lebih baik daripada kita. Mungkin kita menyangka sebulan di Banjar itu kada hujan, kada bagus. Tapi itu sudah ketentuannya Allah, sudah qadanya Allah, sudah takdirnya Allah bahwasanya di Banjar itu kada hujan. Pas jasa masam hujan malah jar seandainya di mana di Banjar tuh hujan juga jar. Gara-gara perkataan itunya minta ampun lawan Allah. Kenapa? Karena kurang adab lawan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita kawa beradab lawan Allah. Jauh benar kalau lah adab kita lah lawan Allah, lawan robohan hamba-hamba Allah Ta'ala yang solihin. Makanya perlu kita mengaji kitab tenang, membaca kitab kayak apa sirah-sirahnya orang-orang yang solihin. Perlu kita kaji. Babuhannya itu mengenal oleh Allah mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai nang kayak itu la ilaha illallah. Jakanya harinya nih kada panas nang kayak ini. Makanya harinya nih cuacanya panas pulang nih. Nah ini sudah takdirnya Allah sudah nang kayak ini. Kita aja lagi ridho kah kada kah? Ada hikmah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mau mengamalkan insyaallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira al-qadaru fa amsiku." Artinya, apabila takdir disebut maka tahanlah. Kada usah lagi sudah kita memandirkan. Pokoknya terbaik sudah. Nah, itu. Kenapa? Kada usah lagi sudah. Fa amsik. Kamu sudah ditakdirkan Allah nang kayak itu, berdiam.
Ditakdirkan Allah Ta'ala garing, diam, mungkin ini terbaik. Ada disebutkannya ringkas saja, panjang kisahnya yang disebutkan oleh Al-Habib Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Ketika itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada dua orang malaikat. Mewahyukan kepada dua orang malaikat. Yang malaikat yang pertama disuruh oleh Allah Ta'ala menuju kepada seorang hamba waliullah, kekasihnya Allah. Apa gerang ketika itu disuruh oleh Allah, "Hai wahai malaikat, ariku, ikam tahan, jangan sampai inya hendak sesuatu, waliullah ini hendak sesuatu, jangan sampai ikam mengabulkan, wahai malaikat, kadusah ikam memberi apa yang dihendakinya." Waliullah tadi. Fata'ajjab, merasa heran, padahal ini sudah berpuluh-puluh tahun beribadah lawan Allah, tapi inya hendak menghendaki satu daripada syahwatnya, satu daripada keinginannya, tapi Allah Ta'ala kada mengabulkan. Seikungnya pulang malaikat seikungnya. Ini orang yang memahami takdir, ridho lawan qada dan qadarnya Allah. Ada seikung orang kafir. Jadi malaikat yang seikungnya, jadi orang kafir ini hendak makan iwak khusus samak. Dan iwak ini adanya di ujung tujuh lautan. Jadi mulai kampung inya menuju tempat iwak tadi harus menyeberang 7 lautan dulu. Jadi Allah Ta'ala ambilkan iwak itu bari parakakan lawan si nelayan yang ada di kampung, lalu inya dapat tadi iwak tadi. Lalu si malaikat tadi pata'ajab, merasa heran, ini yang seikung waliullah tapi kada dikabulkan keinginannya, yang ini malah dikabulkan keinginannya. Harusnya kan terpaling, harusnya yang muslim ini dikabulkan, yang kafir ini kada dikabulkan. Ini terpaling. Turun lagi seikung malaikat memadahi lawan malaikat yang berdua tadi. Ikam tahu kah kenapa jadi Allah Ta'ala hendak kada mengabulkan yang inya kehendaki? Oh, ternyata wali min auliyaillah ini ada tegawi satu dosa daripada Allah. Yang satu dosa ini dan Allah Ta'ala karena inya menggawi satu dosa, maka aku tahan dulu apa yang inya kehendaki supaya menjadi kafarah dosa sampai inya kena di hari kiamat mendapatkan pahala dan masuk ke dalam syurganya Allah. Adapun orang yang kafir tadi, supaya Allah Ta'ala itu bernama yang al-adil, orang yang adil. Jadi yang orang kafir tadi pernah berbuat baik benar orangnya, Allah hendak membalas inya di dunia supaya kena di akhirat inya kada dapat lagi daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-duanya itu bagus. Allah Ta'ala tahu yang mana yang bagus gasan seorang hamba. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW melarang membicarakannya karena terdapat bahaya yang besar dalam membicarakan qada dan qadar. Harus terlalu dalam benar. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah, yang dilarang oleh Allah kita berusaha untuk menjauhi. Seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang takdir. Ia menjawab, takdir itu bagaikan lautan yang dalam, maka jangan engkau melewatinya. Dalam benar. Kenapa garang? Karena itu rahasia Allah. Rahasia Allah yang tersembunyi bagi engkau, maka jangan engkau menyiarkannya. Seorang pejabat pemerintah bertanya kepada Muhammad bin Wasi' rahimahullah tentang takdir, maka ia menjawab, para tetangga engkau yang menghuni kuburan itu sudah cukup untuk engkau pikirkan daripada memikirkan takdir.
Kalau saja memikirkan takdir, tu na dingsanak ikam yang sudah meninggal dunia tu na pikirkan ikam kayak apa. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat insyaallah. Jadi Imam Muhammad bin Wasi kadusah ikam terlalu dalam memandirakan masalah takdir. Ikam cukup menjadi pikiran bahwasanya kayak apa tuh nah dingsanak kita yang di dalam kubur. Dingsanak kita yang sudah di dalam kubur tuh nah dipikirkan kita ini kena pasti juga menjadi ahli kubur. Apa sanggup kita kena untuk di dalam kubur. Mudah-mudahan kena kubur kita ya Allah dengan malam hari ini ya Allah. Malam hari ini ya Allah menjadi sebab insyaallah perkumpulan kami ya Allah. Kami mengaji baginda Muhammad, kami mengaji ilmu baginda Muhammad, kami berzikir mengingat Engkau ya Allah di dalam rumah Engkau ya Allah. Kami berdoa ya Allah dengan sebab perkumpulan malam hari ini ya Allah, jadikan kubur-kubur kami kelak ya Allah menjadi kubur surga Engkau ya Allah. Jadikan kubur kami terang benderang dengan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, mati beriman, husnul khatimah, masuk dalam syurga diberi bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi wa alihi Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat akan tadilah, jangan sampai satu musibah melupakan jutaan nikmat Allah. Jangan sampai musibah melupakan kita lawan nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak benar sudah nikmat-nikmat Allah yang kita dapat dan kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.